lagi mau azan dan aku nanti bakal pamit, aku ceritanya lebih ke arah simpel dulu ya Mas. Oh, oke. Oh, saya pikir tadi ini duluan. Nanti kira-kira jam berapa ya itu? Ini mungkin sekitar 5-10 menit lagi azan. Oh, Nah oke. itu aku izin minta tolong ganti Mas Jarod isi dulu. Oh, saya pikir tadi. Oke, kalau Ya. gitu salah nangkap. Jadi aku sekarang cerita Ya. pembukaan aja ya, Ya. yang simpel aja. Oke. Lanjutin ceritanya tadi yang Mas Jarod cerita mengenai Mbak Mira. Sebetulnya kan Mas Jarod cerita tadi kan diet keto itu kan macam-macam. Nah kalau aku pribadi sebetulnya bukan bereferensi pada diet keto, karena awalnya kan awal belajar itu memang awalnya ketemunya dari starvation, kelaparan. Karena dulu aku menemukan ketosisnya itu nggak dihubungkan dengan keto, tapi dengan kondisi kelaparan. Nah, jadi karena itu aku dulu mencari make sense-nya di mana normalnya kondisi ketosis ini. Maksudnya di mana di darah kita ada keton, ketosis itu kan artinya di darah kita ada keberadaan keton. Apa fungsi keton itu? Itu fungsinya untuk energi di otak yang paling terutama, nomor satu. Kenapa energi di otak? Karena di otak kita ada blood-brain barrier. Nah, blood-brain barrier itu ya lapisan tebal yang menghubung darah di otak sehingga lemak pun tidak bisa menyeberang. Jadi otak manusia itu hanya bisa pakai dua jenis, antara lain kalau untuk energi gula atau keton. Jadi kayak pilih salah satunya. Nah, tapi kalau kita ketosis, suaraku kurang besar ya Mas? Ya, agak kecil. Aku nggak lupa bawa ini headsetnya. Oke. Ya. Tapi masih dengar. Oke. Udah oke ya? Aku agak dekat aja di sekarang pakai. Ya. Oke. Jadi awalnya itu ya aku mencari nalarnya bagaimana ketosis itu normalnya kapan gitu loh. Kalau ketosis itu kalau mungkin sekarang orang taunya karena diet, karena tidak makan karbohidrat, karena hanya makan hewani. Nah, tapi kalau aku menemukannya bahwa ketosis itu normalnya memang bukan timeline saat ini. Timeline-nya itu masih timeline di mana manusia masih hidup di alam liar. Jadi malah yang aku dapatkan itu gini, desain basic manusia itu kan awalnya kalau kita di semua agama kan Adam dan Hawa, Adam dan Eve, itu kan manusia pertama di bumi. Mereka itu kan tidak, walaupun kita tidak ikuti teori Darwin bahwa manusia berasal dari evolusi kerang, tapi intinya manusia pertama di bumi itu kan belum disediakan apa-apa. Mereka harus survive di alam liar. Jadi Tuhan menciptakan manusia, tapi juga menciptakan buminya. Dan dia juga menciptakan spesies lain. Desain Tuhan itu nggak mungkin salah. Kenapa? Karena kalau dia menciptakan satu spesies, dia menciptakan suatu spesies atau spesies hewani maupun tumbuhan maupun spesies manusia, tempat naungannya juga disiapkan, tapi walaupun tidak ada instruksinya. Jadi manusia itu hidupnya itu awalnya itu sebelum kita banyak ilmu seperti sekarang, hidupnya hanya berdasarkan insting. Ya, jadi dia berdasarkan insting. Instingnya itu ialah melihat petunjuk alam. Contohnya, kalau kita masih hidup di alam liar, contohnya anggap aja nggak usah yang berat seperti padang pasir, gurun dan sebagainya. Anggap aja kita seperti di hutan, yang tropis lah, yang lebat. Jadi kalau di hutan atau di alam liar, basicnya itu kita kalau mau survive itu artinya kita harus makan. Untuk makan itu kita nggak bisa hanya diam aja tanpa usaha, harus bergerak mencari makannya. Dan makanan di hutan, mungkin bagi yang pernah ke hutan dan alam liar, bisa lihat sendiri apa yang mungkin dipilih manusia di masa lalu, yang makan itu sebetulnya hanya berdasarkan lidah tanpa ilmu. Tanpa lidah itu gini, apa yang bisa aku makan dan berasa enak, itu yang aku pilih. Kalau ini rasanya pahit, aku nggak makan. Karena desain basicnya rasa pahit itu untuk mendeteksi racun, rasa asam itu juga untuk mendeteksi ini sudah basi atau enggak, rasa gurih itu untuk mendeteksi
keberadaan amino asid atau protein untuk rasa umami ya, itu untuk nutrisi dan juga saat kita haus kita lebih suka yang asin-asin, jadi kayak rasa garam. Jadi manusia itu mencari makanan itu berdasarkan palatabilitas dari suatu makanan. Kalau dia di hutan mencari makan, maka yang paling make sense ialah dia mencari makan sumber hewani yang palatabilitasnya itu tinggi, palatabilitasnya itu tinggi. Maksudnya kalau kita nemu walaupun di hutan banyak daun, tapi kalau misalnya dengan teknologi di masa lalu yang cuma bisa membakar, mungkin daun dibakar sama ikan atau buluannya hewan dibakar, mungkin yang paling palatable yang dimakan yang hewani, karena teknologinya di masa lalu di awal masa tidak seperti sekarang, bisa digoreng, kasih apa dan sebagainya. Jadi sumber hewan itu paling memungkinkan bagi manusia di awal masa. Karena teknologi rendah. Mas Tio. Ya. Kayaknya yang itu dulu pernah di yang seminar pertama deh. Ya. Jadi yang masalah apa keto udah dibahas di seminar yang pertama. Oh ya, ini aku bukan aja. Oke, ya nanti auto paginya lebih. Habis sholatnya auto pagi ya. Iya. Kalau berat dua nanti aku udah putus di tengah. Oke. Jadi aku bukan aja bagi yang baru nonton. Ya. Jadi untuk make sense kan ketosis dulu. Ketosisnya itu supaya masuk akal bahwa ketosis itu sebetulnya fitrah. Semua bayi baru lahir pun juga ketosis. Dan manusia, kenapa KF itu dasarnya 5 pilar? Seperti manusia di hutan. Bangun pagi, dia baru mau cari makan, jadi dia tidak makan. Jadi puasanya itu dimulai sejak dia terbangun dari tidurnya. Dan dia mulai makan saat sudah menemukan makanannya, tapi di tempat yang aman. Artinya puasa di pagi hari yang dilakukan itu bukan dengan puasa yang duduk, kelaparan, bukan. Tapi puasa yang dilakukan dalam usaha dia mencari makan karena dia belum makan. Akhirnya puasa otomatis terjadi, tapi dia aktif bergerak secara fisik. Nah, kalau dia tidak ketosis, itu sulit. Kenapa? Karena otaknya kan energi terus. Kalau energinya gula, itu sulit. Karena energi gula itu, kalau semakin lama nggak makan, gula makin turun, gula darah makin turun. Yang makin meningkat ialah lemak yang dilepas ke darah dari simpanan kita. Nah, lemak ini yang berubah menjadi keton. Nah, keton ini yang bisa diakses oleh otak untuk energinya, untuk menggerakkan ototnya bergerak mencari makan dan berpikir putar otak. Itu yang membuat ketosis itu make sense di masa lalu saat manusia itu mencari makan, bukan membeli makan. Jadi dia harus bisa fight secara fisik dan berpikir agar dia bisa tetap dalam kondisi tidak makan, dia bisa tetap mencari makan. Nah, kondisi ini itu nanti yang bakal memicu yang namanya autofagi yang bakal aku jelaskan setelah sholat nanti. Karena autofagi itu terjadi di kondisi saat manusia sedang tidak makan, tidak ada nutrisi masuk, dan dia juga aktif bergerak. Jadi ada demand energi besar, tapi tidak ada supply dari makanan. Artinya sel-sel di tubuh kita harus bisa secara independen menghasilkan bahan baku, mulai dari bahan baku energi maupun bahan baku sintesis berbagai hal secara mandiri. Itulah yang nantinya memicu namanya autofagi. Dan itu terjadinya di jendela fasting dan moving. Berpuasa tapi aktif bergerak mencari makan seperti di hutan. Tapi autofagi ini tidak bisa terjadi terus-menerus. Harus ada metabolic switching. Karena autofagi yang menguntungkan adalah autofagi yang sifatnya tidak merusak fungsi tubuh kita. Kalau autofagi berlebihan, fungsi tubuh kita malah rusak, itu malah autofagi yang buruk atau jelek. Misalnya fasting terlalu lama, atau starvation, kelaparan berhari-hari yang tidak resolve. Akhirnya kan masa otot fungsional kita seperti otot kita kan rontok, dipakai juga akhirnya. Tapi kalau di awal-awal dia tidak makan 3-4 hari sampai seminggu pun, ketosis itu melindungi fungsi tubuhnya, ototnya dilindungi. Autofagi dijalankan, tapi tidak menurunkan fungsi tubuhnya, tapi justru malah membantu menciptakan kebersihan di sel-sel tubuhnya saat dia melakukan kondisi fasting dan moving itu. Nah, metabolic switching ini penting. Metabolic switching kalau yang aku jalan di KF itu orang yang melakukan puasa 16/8 di awal, misalnya contohnya dia 16 jam puasa, dia tidak makan dari mulai dia tidur jam 8 malam
sampai dia nanti jam 12 siang baru makan lagi. Disitulah jendela autofagi. Tapi setelah dia makan, setelah dia masuk makanan, unsur protein di makanan itu langsung membatalkan proses autofaginya. Jadi seseorang tidak bisa mengharapkan autofagi terus-menerus. Autofagi itu proses breakdown di dalam sel-sel tubuh terhadap berbagai materi yang tidak berguna atau berbahaya, tapi nanti harus diakhiri juga dengan rebuild, perbaikan. Nah, rebuild-nya itu terjadi setelah bahan baku dari luarnya udah masuk, building block-nya udah masuk. Jadi kalau building block yang sementara tadi saat kondisi autofagi itu ialah building block untuk menjaga sustainability dari sel-sel tubuh kita. Tapi saat tubuh mau melakukan rebuild, perbaikan, dia butuh building block juga dari luar. Contohnya dari makanan. Contohnya dari ikan, telur ayam, dan sebagainya, semua nutrisi masuk, itu digunakan untuk rebuild-nya. Nah, rebuild-nya yang paling terbaik itu terjadinya juga bukan saat setelah makan, tapi terjadinya saat kita sudah masuk di jendela tidur. Tadi ada jendela puasa, ada jendela makan, kemudian jendela tidur. Jendela tidur itu ialah konsolidasi dari demand yang tercipta pada saat kondisi autofagi tadi. Di saat puasa, kita men-trigger autofagi, pembersihan sel tubuh kita. Tapi untuk menjadi fungsional, rebuild-nya terjadi, perbaikannya terjadi, regenerasinya terjadi, itu butuh tidurnya. Karena di zona tidur inilah pertumbuhan terjadi, restorasi terjadi, penyeimbangan terjadi, rebuild-nya juga terjadi. Sehingga tubuh kita, sel-sel tubuh kita memiliki fungsi yang lebih baik dibanding hari sebelumnya, sebelum dikasih demand. Nah, itu konsep dasar autofagi, tapi harus diselaraskan dengan yin and yang-nya, ada keseimbangannya. Jadi kadang-kadang orang berpikir autofagi itu bagus, dia puasa terus-menerus, dan mikir pokoknya saya mau mengejar autofagi. Padahal tanpa disadari, stres di tubuhnya ketinggian. Saat stres tubuhnya ketinggian ini, dia bukan mendapatkan hasil yang baik dari autofagi, justru malah bisa kolaps. Dan pada saat dia terlalu berlebihan melakukan sesuatu, contohnya olahraga berlebihan, puasa berlebihan, kemampuan tidurnya turun. Karena stres yang tinggi ini, yang terlalu besar stres di badannya, membuat dia tidurnya makin sulit atau gelisah. Karena ya namanya orang stres, nggak usah stres secara fisiologi atau fisik. Stres pikirannya membuat kita sulit tidur. Nah, jadi akumulasi stres berlebihan ini di tubuh kita, fisik maupun psikis, itu kalau sampai mengganggu tidur, maka stres tubuh kita tidak benar-benar turun di esok harinya. Dan ini yang membuat yang disebut namanya stress overdrive, atau kita sebutnya dalam sistem neurologi sympathetic overdrive, taraf simpatetiknya overaktif. Nah, disitulah kalau itu terjadi, itu malah bisa menyebabkan, contohnya kayak Mas Jarod tadi cerita, tadi ada yang jalan keto tapi malah jadi masuk rumah sakit, atau jadi sakit apa, malah muncul gejala macam-macam, walaupun tadinya dia merasa sehat, tapi seiring waktu karena dia tidak memperhatikan pola 24 jamnya, end up-nya akhirnya dia malah tubuhnya stres, berlebihan. Itu yang membuat mereka jatuh sakit. Nah, insya Allah kayak Mbak Mira Lengkong, dia tidak hanya tidak makan karbo, tapi dia memperhatikan pola 24 jam yang aku ajarkan untuk mereplikasinya sama persis seperti di hutan. Walaupun Mbak Mira tidak di hutan, tapi dia fasting dari pagi, dan dia tahu moving pada saat dia lagi fasting. Dan Mbak Mira juga pasti udah aku sarankan, kalau udah sore mulai ngerem, relaxing, karena kita mau tidur, jangan stres terus. Dan yang pasti feedingnya jelas dijaga, tidak makan karbo. Dan sleepingnya yang paling penting, Mbak Mira berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas tidurnya selama menjalankan KF ini. Itu sebabnya makanya Mbak Mira gula darahnya selalu bagus, tidak fluktuatif, dan alhamdulillah kesehatannya baik. Nah, ini pembukaan awal dari yang apa itu autofagi. Aku mohon izin, udah selesai aja, aku mau sholat sebentar. Kalau Mas Jarod bantu isi, nanti paling sekitar 10 menit ya Mas ya, 10-15 menit ya. Aku soalnya jamaah di masjid dulu sebentar ya. Oke, siap. Ya, kalau diisi sebentar ya. Makasih Mas Jarod. Sorry, tadi mungkin agak lama.
tentunya. Pamit izin salat dulu. Oke, aku melanjutkan lagi yang tadi sudah ceritakan sebelumnya mengenai autofagi ya. Jadi autofagi, jadi gini, setiap sel di tubuh kita kan merupakan kumpulan triliunan sel. Jadi contohnya jantung kita itu organ jantung, tapi itu merupakan kumpulan dari sel-sel jantung, ya, myocyte namanya, sel-sel jantung. Sama juga liver kita, itu organ liver, tapi itu sebenarnya kumpulan sel-sel liver, namanya hepatocyte. Jadi kayak otot dan sebagainya, mata kita, otak kita, itu semua merupakan organ, tapi organ itu terbentuk dari kumpulan sel. Nah, dari setiap sel di tubuh kita ini, sel-sel tersebut itu harus bisa mendapatkan energi untuk fungsinya. Selain energi, dia harus bisa menghasilkan energi untuk fungsinya. Selain itu, dia juga harus membutuhkan bahan baku. Bahan baku itu untuk melakukan fungsinya. Contohnya gini, pankreas kita. Pankreas kita kan harus menghasilkan hormon insulin. Harus menghasilkan juga untuk enzim pencernaan, contohnya menghasilkan proteas, lipase, amilase, dan sebagainya. Itu kan dilakukan oleh pankreas kita. Perbedaannya, cuman misalnya kalau hormon insulin yang mensekresikan dari pankreas kita yaitu beta sel namanya. Nanti kalau glukagon lawannya insulin, itu hormonnya itu yang mensekresikan namanya alpha sel. Dan juga asinar cells di pankreas itu yang menghasilkan enzim digestive enzim agar membantu membreakdown makanan kita yang kita makan dari makanan, di breakdown supaya bisa disampaikan ke tubuh kita. Tapi sel-sel tersebut, asinar, alfa, beta itu merupakan menjadi satu kumpulan yang disebut organ pankreas. Nah, untuk menghasilkan fungsi itu, sel itu harus membutuhkan energi. Currency-nya energi di dalam setiap sel kita disebutnya adenosine trifosfat atau ATP yang namanya. Nah, energi ini dihasilkan dari substrat yang didapatkan dari ekstraselularnya, contohnya yang diambil dari darah. Contohnya glukos, gula, fatty acid yang beredar di darah itu diambil untuk jadi bahan baku energi untuk menghasilkan ATP. Energi untuk melakukan fungsi, itu baru energi untuk melakukan fungsi. Tapi untuk melakukan fungsinya, menghasilkan contohnya hormon insulinnya, hormon glukagonnya, hormon atau digestive enzimnya, amilase, proteas, lipase, dan sebagainya. Itu kan fungsinya itu kayak fungsi itu artinya kayak anggapannya bayangannya kayak energi itu untuk menyalakan mesin untuk membuat hormon insulin misalnya. Butuh energi, butuh listrik, itu ATP yang digunakan. Tapi untuk membuat insulinnya sendiri agar bisa disekresikan keluar dari pankreas itu menggunakan bahan baku. Contoh hormon insulin. Hormon insulin aku ambil sampel. Hormon insulin itu merupakan rangkaian peptide atau disebutnya rangkaian amino asid protein. Jadi sebetulnya kalau dibilang ada orang bilang enzim itu ialah rangkaian protein. Jadi enzim digestif, hormon insulin, hormon glukagon, hormon kortisol, itu merupakan rantai protein. Jadi rantai protein yang memiliki susunan komposisi yang memiliki lokasi untuk melakukan katalisasi. Catalytic site namanya, ada lokasi katalisis yang membuat enzim ini bisa membreakdown rantai kimia lain agar berubah. Jadi enzim itu basicnya ialah rantai protein. Hormon pun juga rantai protein. Contohnya hormon insulin. Untuk membuat hormon butuh energi ATP. Tapi hormon tersebut atau enzim tersebut butuh bahan baku, yaitu protein, amino acid namanya, basic amino acid. Nah, basic amino acid ini mudah didapatkan kalau hostnya, manusianya, sudah makan. Misalnya kita makan ikan, telur, ayam, dan sebagainya, jelas ada amino acid yang masuk ke dalam tubuh kita dan bisa digunakan dan beredar di darah dan bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat hormon-hormon tadi, maupun enzim-enzim tadi. Tapi pada saat seseorang belum makan, contohnya di jendela puasa,
kan nggak ujuk-ujuk semua hormon nggak beredar. Karena contohnya pada saat kita belum makan pun hormon insulin tidak bisa nol. Hormon insulin rendah, tapi tidak nol. Karena kalau insulin sampai nol, kita bisa mengalami yang namanya ketoasidosis. Jadi walaupun kita tidak makan apapun, misalnya 3 hari nggak makan sekalipun, hormon insulin tidak bisa nol. Hormon glukagon nggak bisa nol. Nah, jadi untuk mempertahankan, salah satu contohnya aku ambil contoh pankreas tadi, untuk mempertahankan fungsi beta sel untuk tetap bisa mensekresikan insulin yang bahan bakunya tadi amino asid, tapi tidak peredaran amino asid di darahnya sedang rendah karena hostnya manusianya belum makan, maka dia harus memperoleh sumber lain yang tidak harus mengambil dari darah, tidak mengambil dari luar sel. Dia harus mendegradasi sendiri apa materi-materi di dalam selnya dia sendiri, contohnya di beta sel pankreas yang menghasilkan insulin, apa yang dia cari untuk membersihkan, dia bersihkan, dia ambil protein-protein yang tidak terpakai sebelumnya, contohnya agregat protein atau berbagai macam bentuk protein lain yang tidak terpakai di dalam sel, itu akan dia hancurkan, dia ambil, dia pecah lagi menjadi basic amino acid lagi, supaya bisa disusun ulang menjadi hormon insulin yang dia butuhkan untuk diproduksi saat itu, saat dia tidak bisa ambil dari luar banyak-banyak. Nah, proses memecah atau merecycle apapun yang tidak terpakai di dalam beta sel tadi itu yang disebut namanya autofagi. Autofagi itu artinya bisa dibilang menghancurkan diri, tapi sebetulnya bukan menghancurkan diri, tapi menghancurkan bahan-bahan yang tidak terpakai di dalam suatu sel. Itu caranya dengan cara dia menghancurkan agregat protein, contohnya yang paling umum. Nah, autofagi ini kalau secara organelnya terjadinya di lisosom, ya, dimana pada saat beta sel ini mengalami stres karena tidak ada energi, tidak ada amino asid, tapi dia harus buat hormon insulin, maka organel yang endoplasmik retikulumnya itu akan terlepas, membrannya akan terlepas dan menjadi autofagosom, dengan fungsinya mengambil sebuah protein-protein yang sudah di-tag dan ini tidak berguna, diambil dibawa ke lisosom menjadi autofagolisosom. Di dalam lisosom ini pH-nya sangat rendah sehingga sangat asidik, sehingga bisa menghancurkan berbagai materi di dalamnya, dikeluarkan kembali dalam bentuk basic. Contohnya dia bisa merubah berbagai rangkaian kimia menjadi basicnya, contohnya menjadi fatty acid kembali, menjadi amino acid kembali, atau menjadi glukos kembali. Nah, jadi hasil penghancuran recycle yang terjadi dalam sel tersebut, itulah yang disebut namanya proses autofagi. Tujuannya apa? Basic tujuan autofagi adalah mempertahankan fungsi suatu sel agar tetap terus berjalan walaupun peredaran nutrisi di darahnya tidak tinggi lagi, karena hostnya belum memasukkan nutrisi dari luar. Itu dasarnya autofagi. Dan kenapa ini make sense terjadinya di jendela puasa? Karena kalau di jendela puasa, kan otomatis kan hostnya tidak makan apa-apa, jadi tidak bisa memberikan nutrisi yang menambah kolam amino asid atau amino asid pool di darah, sehingga tubuh berusaha merecycle apapun yang dimiliki di dalam selnya tidak berguna, tidak berguna atau buruk, dibersihkan. Nah, efek tidak langsung dari autofagi ini ialah sel-sel di tubuh kita menjadi lebih bersih. Contohnya, sel orang yang masih muda dengan sel orang yang sudah tua itu kan jelas berbeda, ya. Efeknya, sel yang sudah tua, semakin tua suatu sel tersebut bisa semakin kotor, semakin banyak akumulasi produk yang tidak terpakai di dalam sel, sehingga sel itu juga ikut turun fungsinya dalam melakukan tugasnya. Ini disebut namanya penuaan. Tapi dengan memicu terjadinya autofagi, sel tersebut akan berusaha membersihkan diri, berusaha menjadi lebih fit kembali, secara tidak langsung akan melakukan seperti yang disebut namanya reverse aging.
sebetulnya aging maju terus, tapi yang terjadi di level sel akan muncul seperti reverse aging, selnya kembali memuda karena terjadi perbaikan, karena terjadi pembersihan sel, selnya lebih bersih, dan fungsi selnya kembali meningkat seperti sebelum dia mengalami akumulasi kotoran di dalam sel itu. Itu efek dari autofagi. Makanya rejuvenasinya terjadi setelah autofagi itu bukan terjadinya saat autofagi terjadi, tapi saat selnya sudah bersih, fungsinya meningkat, dan sel itu restore, rebuild, memperbaiki berbagai organel yang rusak kembali. Proses yang terjadinya kembali perbaikan ini terjadinya bukan di saat kita puasa, pada saat autofagi terjadi, tapi terjadinya saat kita justru sudah dapat nutrisinya dan kita sudah tidur. Karena segala proses di level sel yang paling efektif ialah kalau dia tidak berbagi energi lagi dengan otak dan skeletal muscle otot. Jadi kenapa tubuh kita menunda segala bentuk perbaikan pada saat kita masih terjaga? Karena saat kita terjaga ini, tubuh kita memfokuskan energi itu lebih ke arah otak untuk berpikir dan otot untuk bergerak. Saat kita tidur, alokasi energi di otak dan otot jelas turun. Karena kita sudah tidur, tidak banyak bergerak lagi secara fisik, kita sudah tidak mikir banyak lagi di otak. Energinya itu dominan terjadi untuk digestion, pencernaan. Contohnya, pada saat kita sudah mulai makan, sebagian energi akan masuk ke pencernaan, ke sistem pencernaan kita untuk mendukung proses pencernaan itu sampai nutrisi terserap. Itu akan membuat prioritas energinya berpindah, ya tadinya kalau kita belum makan ya dia di otak dan fisik, pas sudah makan sebagian energi lari ke digestion. Makanya kalau orangnya makan kekenyangan itu dia malah jadi ngantuk, nggak kuat lari lagi, tenaga kurang karena dia kekenyangan, energinya lari ke situ. Dan efeknya energi yang dialokasikan ke pencernaan dan tidak berbagi dengan otot maupun otak membuat sel-sel di tubuh kita juga bisa menggunakan energinya untuk repair dan rebuild sendiri di dalam sel-sel mereka. Perbaikan terjadi, contohnya gini, pada saat kita jeda puasa, kita berolahraga, menghancurkan otot, merusak otot. Saat kita makan, kita memasukkan bahan bakunya untuk perbaikan di otot, misalnya. Tapi proses rebuild sebenarnya di otot, sampai ototnya kembali fungsional, bertambah misalnya, karena rusak diperbaiki, itu terjadi saat kita tidur. Bukan saat kita masih terjaga, masih menggunakan otot yang sama. Ototnya ini yang setelah dipakai ini, karena bicep, nanti diperbaiki kalau dia sudah tidak dipakai lagi. Bukan saat masih dipakai, dia diperbaiki, ditambah ototnya. Bukan. Karena kerusakannya masih ada. Jadi kita harus sudah benar-benar tidur, dan ini sudah tidak dipakai lagi otot kita secara aktif. Sehingga disitulah rebuild terjadi, yaitu di jeda tidur. Itu sebabnya tadi sebelum aku izin sholat tadi, aku udah bilang, autofagi itu adalah proses demand. Karena ada demand permintaan untuk suatu fungsi tanpa mengganggu gugat fungsi secara menyeluruh. Artinya gini, kalau suatu sel itu butuh protein, amino asid, tapi dia nggak mau autofagi, maka dia kan ngotot ngambil dari darah. Kalau dia ngotot ngambil dari darah, amino asid pool makin turun, kolam amino asid di darah. Efeknya, stres di tubuh meningkat, untuk mengembalikan amino asid pool di darah, tubuh malah merontokkan otot. Jadi padahal otot dibutuhkan untuk fungsi kita, untuk mencari makan, bergerak, tapi malah dirontokin kalau sel-sel tubuh kita tidak mau melakukan autofagi mandiri. Jadi itu sebabnya autofagi itu terjadi untuk mempertahankan fungsi secara general, fungsi kita berpikir, otot dan sebagainya. Tapi untuk fungsi masing-masing sel tubuh kita harus berusaha mandiri dengan merecycle apa yang ada di dalam selnya sendiri. Demand untuk mempertahankan fungsi, itu efek awalnya dari autofagi. Berkurangnya amino asid pool di darah, itu yang men-trigger autofagi. Ya. Dan pada saat kita sudah makan kembali sumber proteinnya, autofagi berhenti. Total. Karena amino asid pool meningkatnya karena sudah masuk sumber amino asid dari hepatic portal, dari pencernaan ke liver lalu ke sirkulasi tubuh. Jadi sel-sel tubuh sudah
bisa ngambil amino asid dari luar, tidak perlu ambil dari dalam lagi. Autofagi berhenti. Itu basicnya. Rebuild siap dimulai. Udah makan, tinggal nunggu tidur. Rebuild-nya siap dimulai, restorasinya siap dimulai, perbaikan-perbaikan siap dimulai. Nah, jadi autofagi yang benar ialah demand yang diciptakan oleh autofagi tersebut harus disimbangkan dengan kondisi repair. Jadi ada jendela fasting, harus ada jendela feeding. Dan yang utama, harus ada jendela sleeping. Keseimbangannya di situ. Fasting dan moving. Puasa bergerak aktif, seperti orang di hutan mencari makan. Tidak ada makanan, makanya dia bergerak mencari makan. Kalau nggak mau dari kondisi puasa, karena dia harus mencari makan. Tapi nanti setelah dia sudah makan, efek ngantuknya membuat dia tidur. Dia dapat nutrisi dari makanannya, ikan telur ayam, dipecah proteinnya dan nutrisi lainnya, diedarkan di darah, dipakai oleh sel-sel tubuh untuk restorasi. Di saat energinya tidak terbagi lagi oleh kegiatan fisik dan otak, yaitu pada saat tidur. Nah, itu basicnya autofagi, tapi harus disimbangkan dalam 24 jam. Jadi, autofagi itu sebetulnya stres. Memberikan puasa itu kan stres di tubuh. Olahraga itu kan juga stres di tubuh. Tapi stres dalam dosis yang tepat memicu tubuh untuk menjawabnya. Contoh, aku nggak mungkin bisa menumbuhkan otot bicep ataupun badannya kayak gini kalau aku cuma makan aja santai-santai, nggak pernah olahraga. Nggak mungkin dong, walaupun aku minum susu protein tinggi lah atau makan protein terus, nggak mungkin tiba-tiba otot itu bertambah tanpa ada permintaan. Kenapa ini otot harus ditambah? Jadi tubuh kita itu memberikan kita sesuatu kalau kita memintanya, memberi demand, memberikan trigger untuk diperbaiki. Contoh, otot dirusak dulu karena kita pakai untuk olahraga dan sebagainya, baru diperbaiki menjadi lebih baik atau bertambah massa ototnya sehingga kita lebih kuat dari sebelumnya. Sama halnya dengan puasa. Puasa men-trigger autofagi, tujuannya agar kita lebih sehat dari sebelumnya. Tapi kita tidak bakal lebih sehat kalau stres yang kita berikan secara sengaja itu lewat puasa maupun olahraga, itu dosisnya melebihi kapasitas kemampuan kita menahan stres. Contoh, mudahnya untuk orang awam, kalau dengar kata stres itu pasti identiknya stres psikologi atau pikiran. Masalah kerjaan mungkin bisa handle stresnya. Begitu tambah stres besar, contohnya hutang piutang atau apapun itu, kabar buruk, tiba-tiba stres kita meningkat, melebihi dosis kita. Efeknya apa yang terjadi? Tidur makin sulit, detak jantung makin cepat, efeknya pada saat saraf simpatetik atau stres kita meningkat, pencernaan kita bermasalah, kita jadi mual, tidur kita makin berkurang atau malah sering terbangun di malam hari. Itu baru stres pikiran. Dengan contoh, stres level kerjaan sudah dosisnya tepat, bisa dipakai, kita bisa adaptasi, tapi begitu kita stres tambahan, seperti kita tiba-tiba ada orang menuntut apa, atau tiba-tiba kita punya hutang besar yang ditagih, atau tiba-tiba kita ada kabar buruk, kematian dan sebagainya yang membuat kita sedih, itu membuat dosisnya yang meningkat itu overload, membuat kita pola 24 jamnya jadi terganggu setelahnya. Itu namanya dosis stres berlebihan. Itu kan dari secara psikologi. Tapi secara fisik, fisiologi untuk puasa dan olahraga juga sama. Walaupun bukan psikologi yang diserang, tapi kita puasa yang terlalu panjang belum pada waktunya. Kita misalnya, aku mau coba nggak makan seharian 2 harian, padahal sebelumnya nggak pernah. Itu stresnya terlalu besar ke badan. Atau aku nih belum pernah olahraga nih, tapi begitu olahraga melihat orang-orang ke gym, melihat orang-orang angkat beban, kok dia angkatnya kuat banget ya, berat-berat, aku langsung mau cobain lah. Yang ada dia cedera. Karena dia memberikan stres tubuhnya yang dosisnya belum siap dia terima atau adaptasi. Jadi overload. Jadi cara untuk kita sehat, cara untuk memancing kita lebih sehat dari sebelumnya, kita harus menciptakan stres. Tapi stres yang sifatnya dosisnya tepat, bukan yang overdose. Atau kita terlalu ngotot pengen puasa panjang supaya lebih sehat.
ngotot olahraga berlebihan, jadi kita overtraining atau keletihan sekali, itu akhirnya efeknya bukan sehat, tapi tubuh kita nggak bisa menjawab stres yang diberikan dengan hasil. Karena efek stres yang terlalu berlebihan sebelumnya itu, walaupun itu memicu autofagi, tidak bisa dijawab dengan restorasi atau rebuild atau regenerasi. Gagal itu terjadi kenapa? Karena stresnya terlalu tinggi, inflamasinya terlalu tinggi. Ototnya tidak terbentuk, yang ada malah ototnya tambah rusak, karena berlebihan. Zona healingnya, zona penyembuhannya di saat dia tidur juga makin kecil karena stresnya berlebihan, karena dia sering terbangun dan sebagainya. Jadi autofagi itu hal yang bagus. Autofagi itu ialah autofagi di-trigger oleh stres. Stres energi. Stres tidak ada bahan baku amino asid. Bisa dipicu dengan puasa, bisa dipicu dengan olahraga. Tapi autofagi itu bukan the end of the story. Jadi kita tidak bisa membuat, aku mau olahraga terus biar cepat buru ototnya gede. Misalnya kita lihatnya mau ototnya besar, wah aku mau lebih sehat. Aku mau jantung lebih sehat, aku mau lari terus aja karena lari sehat. Katanya orang lari sehat buat jantung, jogging sampai jauh. Aku mau jogging panjang-panjang 10 km. Sebelumnya nggak pernah jogging. Nggak ada adaptasi lebih dulu. Itu yang disebut namanya overload. Autofagi terjadi, tapi hasilnya bagus apa jelek? Jelek kan? Karena tujuan tadinya mau ngebersihin sel, tapi terlalu stresnya tinggi, sel itu malah rusak. Karena terlalu misalnya dia nggak dapat nutrisi balik nih. Aku terus mengandalkan nutrisi yang harus dari dalam diriku sendiri. Akhirnya sel ini nggak bisa bertahan, rusak atau hancur atau disfungsional. Jadi autofagi itu adalah suatu bentuk stres yang memancing kesehatan asal dosisnya tepat dan diberikan waktu recovery, restorasi, regenerasi yang bagus, yaitu saat tidurnya. Dan kapan kita tahunya kita sudah stres berlebihan? Kelihatannya juga pada saat tidur. Jadi kalau seseorang stres pikiran berlebihan, yang sudah pasti kelihatan ialah tidurnya berkurang. Jangan salah, orang yang merasa tidak stres, tapi tubuhnya stres, contohnya karena dia memiliki metabolic syndrome, contohnya dia memiliki diabetes, hipertensi, katanya yang berkurang duluan ialah kualitas tidurnya. Antara dia tidak cepat ngantuk, tidurnya harus selalu malam, ngantuknya baru malam banget, atau dia bisa tidur cepat. Kalau jam 7 udah ngantuk, tapi dia tidak bisa mempertahankan tidur dia. Hanya 3-4 jam udah bangun lagi dan tidak bisa tidur lagi. Atau dia bisa tidur 7-8 jam, tapi terbangun lebih dari 3 kali. Misalnya seperti kayak bangun berdebar-debar, atau dia bolak-balik pipis, jadi dia lebih kayak overactive bladder, kandung kemihnya overaktif, dia bolak-balik pipis, itu udah pertanda stress overdrive atau stres berlebihan. Nah, pada saat itu terjadi, kita harus tahu di mana letak-letak stres itu. Stres metabolik bisa jadi gula darahnya tinggi, makanya dia sering pipis. Karena gula darah yang tinggi itu stres metabolis, bukan stres pikiran. Tapi efeknya sama seperti stres pikiran. Kalau stres pikiran kita nggak bisa tidur, stres gula darah ketinggian juga nggak bisa tidur. Sama dengan tensi ketinggian, stres tekanan, akhirnya kita nggak bisa tidur. Ada juga stres karena inflamasi, tubuh kita meradang, sistem imun kita overaktif. Disitulah kita efeknya. Jadi stres itu aku menjelaskannya secara general. Bukan kalau orang stres identik dengan pikiran, tapi diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lain, kanker dan sebagainya, itu merupakan stres secara fisiologi. Dan cara untuk melawannya, kita harus membuat tubuh kita rileks. Contoh, mungkin di sini nggak banyak para warrior KF ya yang di komunitasku. Tapi kalau di komunitasku udah tahu kalau aku kalau makan sekali sehari, jam segini aku belum makan. Aku makan terakhir selalu habis maghrib. Jadi aku makan itu Ramadan maupun bukan, aku makan selalu habis maghrib. Cuma sekali, udah 13 tahun. Tapi aku melakukannya bukan yang dipaksakan. Karena jujur, aku memang benar lapar. Dan walaupun aku makan terakhir kemarin, maghrib kemarin, sekitar jam 6:30 kemarin terakhir makan, aku pun sekarang berbicara seperti ini tidak kehilangan energi, tidak stres, tidak bisa mikir, tidak
tidak gemeter, tidak ada pemaksaan. Karena tubuhku sudah adaptasi dengan makan sekali sehari. Orang lain nggak boleh langsung kayak. Kalau di KM aku ngajarnya skip sarapan dulu. Belajar skip sarapan dulu, stresnya dosis kecil dulu. Kalau dia sudah advance, dia sudah tubuhnya adaptasi, bisa relax di kondisi stres. Artinya gini, kondisi nggak makan itu kan stres, tapi buktinya aku relax. Berarti aku adapt dengan stres di level ini, dosis sekian. Tadi pagi sekitar jam 9 sampai jam setengah 11 atau jam 11, aku nge-gym di kondisi nggak makan. Tidak membuatku sekarang jadi kayak lemas, enggak. Aku malah sama segar. Artinya aku adaptasi dengan kondisi stres yang aku berikan melalui olahraga tadi, walau tanpa makanan. Karena aku sudah adaptasi, artinya aku sudah relax kondisi stres. Kemampuanku untuk nge-rebound, mengembalikan dosis stres, tapi kemampuan aku mengembalikan ke steady state atau homeostasis lagi, itu udah besar. Ini aku bentuk dengan latihan. Latihannya ialah, awalnya dulu sama. Latihan skip sarapan, tidak makan karbohidrat. Olahraga juga nggak langsung aku makan 100 kilo. Angkatnya 10 kilo aja dulu, 5 kilo, 10 kilo dulu, pelan-pelan. Jadi dosis puasa dan dosis olahraga, aku bertahap sampai akhirnya aku adaptasi. Nah, akhirnya aku memiliki resistansi secara metabolisme dan secara fisik, secara masal, terhadap stres dengan dosis yang lebih besar. Contohnya aku sekarang bisa angkatanku udah bisa sekian, puasaku udah bisa sekian. Berarti ini resistansi yang aku bentuk. Resistansi yang aku bentuk terhadap berbagai jenis stres yang aku hadapi sekarang, itulah bentuk kesehatan yang aku miliki sekarang. Dan aku untuk mengetahui bahwa olahragaku berlebihan nggak ya, puasaku berlebihan nggak ya, itu aku taunya apa? Nanti malam. Aku tadi dengan nge-gym tambah beban tadi, dan aku tetap puasa seperti sekarang, nanti malam aku tidurnya bagus ya. Kalau tiba-tiba nanti malam tidurku jadi susah, misalnya kok nggak bisa tidur ya, kok berdebar ya, kok bawaannya kok gelisah ya, wah, berarti dosis tadi pagi itu kelebihan. Besok aku nggak mau ngulangi. Aku harus recovery dulu. Itu caranya. Jadi kita harus bisa pantau dosis stres relatif ke setiap individu. Tapi perlu nggak diberi stres? Perlu. Karena untuk sehat itu butuh stresnya. Jadi sehat itu tidak tiba-tiba kita dapatkan. Contoh gini, seorang anak kecil dari nggak bisa, seorang bayi ya, dari nggak bisa apa-apa, cuma bisa guling, sampai dia sudah bisa berdiri, berjalan, naik sepeda, dan semuanya, itu dia harus apa dulu? Berlatih. Diberi stres, diberi rangsangan. Tanpa rangsangan, dia nggak bisa seperti sekarang. Jadi kita itu sekarang sebagai suatu entity, sebagai manusia individu masing-masing, ilmu kita, pengalaman kita, fisik kita, itu hasil dari apa yang kita lakukan dengan memberikan rangsangan atau stres kita, stimulasi, olahraga, atau dari makanan kita, tidur kita, itulah hasil kita sekarang ini. Tapi misalnya orang bilang, Mas, aku ada diabetes. Ingat, apa yang terjadi sebelum kamu divonis diabetes? Sebelum kamu divonis sakit A, B, C, D, E. Perubahan apa yang terjadi di pola hidup? Jadi, KF itu yang aku ajarkan tidak hanya mengajarkan mengganti pola makan, tapi harus menganalisa pola hidup 24 jam. Karena sakitnya seseorang itu tidak murni dari makanan, tapi perubahan pola hidup. Dulu saya waktu remaja sehat, nggak punya penyakit. Sekarang kalau udah tua banyak penyakitnya. Perbedaannya kalau mau diteliti, stresnya lebih tinggi, tidur lebih berkurang, aktivitas fisik makin turun, makan mungkin jadi lebih banyak dan sering. Pasti ada bedanya, nggak mungkin sama terus di remaja. Nah, disitulah faktor-faktor dalam 24 jam itu, perilaku yang berubah dalam 24 jam itu, yang berakumulasi menjadi kita sakit apa saat ini. Dan untuk mencapai kesembuhan, pengen seperti sebelum sakit,
Kita berarti yang harus kita rubah dan sekedar makanan dong, tapi juga perilaku 24 jam kita. Waktu remaja saya tidur enak banget, saya sehat, nggak punya penyakit, tidur nyenyak. Kok sekarang saya sakit diabetes, hipertensi? Dibalikin, tidur kamu senyenyak waktu kamu remaja, aktivitas fisik kamu seperti kamu remaja, tingkat stres kamu seperti kamu remaja, jelas enggak kan? Jadi kuncinya untuk mendapatkan pola hidup sehat ala KF ialah manajemen segalanya. Manajemen perilaku 24 jam. Membatasi jendela makan, itu yang pertama, saat puasa. Aktif bergerak di jendela puasanya justru. Relax, mulai relaksasi, mulai melepas beban kalau sudah sore. Karena malam itu diciptakan sebagai selimut untuk manusia untuk tidur dan beristirahat, bukan otot masih berusaha di muka bumi. Jadi kalau udah sore, kita sudah persiapan untuk mengerem. Jangan kalau mau ngegas, percaya mau mikir, bergerak, apapun, gasnya dari pagi. Tapi kalau udah sore, kayak di hutan ya, udah sore, manusia nggak ada yang ngotot cari berburu hewan sampai malam, karena dia nggak punya night vision. Jadi basicnya di alam liar, manusia kalau udah sore itu udah pasrah, kemudian kembali pulang. Cari tempat yang aman untuk istirahat lagi. Karena kita hidupnya bukan di alam liar, otomatis kita dengan lingkungan kerja yang menuntut, penerangan yang selalu ada, kita bingung antara terang dan gelap di alam yang sekarang. Karena alamnya udah buatan manusia di atasnya. Kalau yang masih buatan Tuhan, yang masih pure, yaitu alam liar. Kalau di alam liar, kita benar-benar dikasih clue untuk supaya insting kita mengikuti. Gelap, nggak ada lampu. Nah, udah mulai terang, usaha lagi, harus makan. Kalau mau hidup harus makan, bergerak cari makan. Karena belum makan, harus dapat makanan. Jadi basic-basic yang fitrah seperti ini, yang basic dasar-dasar ini petunjuk bagaimana harusnya kita menggunakan mesin tubuh kita, mesin biologi kita, agar tetap awet, yaitu ialah menselaraskan ritme sirkadian dalam 24 jam, gelap dan terang. Kita harus tahu gelap waktunya kita sudah pasrah di otak, pasrah di fisik, jangan ngoyo. Terang mulai dari pagi hari, kita udah mulai mikir untuk berusaha mencari rezeki, juga kita menggunakan fisik untuk bergerak mencari rezekinya. Walaupun di zaman sekarang kerja di komputer, meja, nggak banyak gerak sama yang di kerja lapangan yang hancur, duitnya gedean yang di sini. Tapi justru yang benar yang sehat, yang tetap bisa aktif bergerak secara fisik. Karena itu basic fitrahnya manusia mencari makan di alam liar. Di alam liar manusia mencari makan dengan laptop. Cari kijangnya di mana ya? Aku panggil lah pakai laptop atau pakai handphone. Enggak kan? Kita harus bergerak mencarinya. Jadi aktif fisik dari pagi sampai siang hari itu penting. Walaupun kita tidak ada kebutuhan untuk itu lagi, karena kita cari rezekinya beda sekarang di alam sekarang, tidak lagi seperti di alam liar. Tapi tetap harus dilakukan, karena itu settingan dasar manusia. Agar metabolisme selalu baik. Membatasi jendela makan, agar kita tidak berlebihan sumber energi, akhirnya kita tangki bensinnya kebanyakan, yaitu lemak kita bertambah, tangki bensin kita jadi menggemuk, obesitas, karena kita tidak bisa menyimbangkan 24 jam ini. Jadi ketosisnya itu, atau tidak makan karbo yang menghasilkan, membuat otak kita memiliki keton, membuat tubuh kita memiliki keton yang bisa dipakai di otak, itu modal supaya kita bisa puasa dengan mudah, bisa bergerak di jendela puasa dengan mudah. Juga modal untuk membuat gula darah kita tidak ketinggian lagi, tidak stres berlebihan lagi, karena keton itu sendiri juga molekul anti stres. Membuat kita moodnya lebih baik. Jadi manajemen stres harusnya bisa lebih baik. Tapi tetap nggak bisa kalau kita stresnya nggak mau dikontrol sendiri dengan usaha juga. Jadi tipsnya autofagi yang baik ialah autofagi yang terkontrol. Autofagi, kalau aku bilangnya itu stres. Untuk mendapatkan kesehatan. Jadi memberikan stres untuk mendapatkan kesehatan, tapi seimbang. Habis memberikan stres, berikan relax. Berikan nutrisi lagi, berikan waktu recovery, tidur. Jangan sampai 24 jam isinya cuma stresnya doang.
itu nggak bakal jadi hasil apa. Dan juga jangan sampai 24 jam tidak ada stres sama sekali, sehingga tubuh kita tidak lebih baik dari sebelumnya dan malah deteriorasi, malah menurun fungsinya. Contoh kenapa aku bilang menurun fungsinya kayak gini. Gampangnya kalau untuk orang awam gini, seseorang yang di rumah sakit 3 bulan di tempat tidur, dia diinfus, dikasih selang NGT, disonde, dikasih makan terus, nggak pernah kurang. Elektrolit, semua obat semua masuk dari infus. Tapi dia tidak bergerak sama sekali dari ranjangnya. Nutrisinya terus masuk, tapi dia tidak memberikan stres ke ototnya dia, karena dia harus diranjang. Saya contohnya dia mengalami koma atau sebagainya, yang membuat dia nggak bisa turun ranjang 3 bulan. Yang mudah terlihat ialah apa? Sarkopenia. Otot dia menyusut. Dianya mungkin bisa bertambah gemuk. Secara berat dia lemaknya nggak berkurang, karena dia dimasukin energi terus. Tapi otot yang tidak dipakai sama dia tiduran di ranjang, membuat saat dia baru bangun dari sakitnya belajar jalan, lebih lemah dari sebelum dia tiduran terus. Artinya apa? Saat kita tidak memberikan stres sama sekali, tubuh kita tidak mau mempertahankan fungsi yang ada, dikurangi. Ototnya dikurangi, karena otot fungsi, ototnya dikurangi. Itu analoginya. Jadi, kenapa manusia tetap penting memberikan stres? Karena kita memberikan stres itu bisa lebih baik dari hari ini. Atau untuk mempertahankan fungsi yang sama, supaya aku bisa tetap berfungsi seperti ini. Aku hari ini kuat ngangkat sekian, aku hari ini kuat jalan sekian. Tapi kalau aku turunin dosis jalanku selama beberapa waktu, bulan, untuk jalan seperti dulu, pasti nggak bisa lagi. Karena tubuh kita hanya memberikan sesuai apa yang kita minta. Kuncinya yang kita minta jangan terlalu overdose dari yang tubuh mampu jawab. Tubuh mampu jawab, tapi bertahap. Memberikan fungsinya kembali, membaginya bertahap. Kita harus bersabar, beri dosisnya pelan-pelan. Itu kuncinya untuk memahami autofagi yang baik. Tetap kita perlu autofagi untuk memberikan dosis stres untuk lebih sehat, tapi kita butuh timing untuk recovery-nya. Tapi jangan sampai kita tidak pernah berlatih, makan terus, nggak pernah olahraga, cuma duduk-duduk, tidur begadang, berantakan. Jadi kalau orang-orang bingung, kok saya bisa sakit ya? Jangan langsung buru-buru, saya harus makan apa supaya lebih sehat. Karena kalau untuk menjadi lebih sehat cuma dengan makan apa, rumah sakit sudah memberikan jawaban tercepat. Makan obat, kamu langsung sehat. Pusingnya hilang, berdebarnya hilang, apapun sakitnya hilang. Karena obat. Jadi sifatnya masih semu. Memang itu membantu, terutama saat kritis. Kita tetap butuh rumah sakit. Tapi apapun penyakit kita, kita harus berusaha mengkoreksi lagi. Sebelumnya kan sebelum kamu sakit, kamu tidak sakit. Ada yang berubah dari perilaku kamu. Contoh, ada yang kemarin konsul sama aku, Mas, kakak ipar saya stroke. Kenapa kok bisa stroke? Iya, dia tensinya tinggi terus. Kenapa bisa tensi tinggi? Nggak tahu, Mas. Coba tanyain. Sebelum kejadian, tidurnya gimana? Ya, sebelum dia stroke, dia mengalami 3 hari sulit tidur. Tak kenapa. Hari ketiganya, pecah pembuluh darah. Lalu saat sudah stroke, tensinya belum turun, fungsi ginjalnya kena. Jadi kalau kita mau identifikasi ke belakang, sebetulnya letak dari berbagai penyakit yang kita menumpuk di tubuh kita itu sebenarnya karena perilaku kita. Perilaku 24 jam kita dan juga termasuk perilaku makan kita. Jadi kalau di KF, aku mengajarkannya identifikasi penuh, bukan identifikasi parsial. Tidak makan karbo, low carb, jadi ketosis itu sudah modal bagus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Makanya kalau tadi Mas Jarod cerita di awal, yang diet keto sana ada yang sakit ini, diet keto malah jadi sakit, awalnya sehat malah jadi sakit ini, malah jadi itu. Karena mungkin, aku juga nggak tahu ya yang disebut Mas Jarod tadi itu apa, aku juga nggak mau tahu, nggak menuduh juga. Mungkin yang dia pelajari cuman nggak makan karbo, harusnya saya sudah sehat, selesai. Begitu aku nggak makan karbo, kok aku jadi nggak cepet lapar ya? Puasa biar lebih sehat. Dengan puasa aku lebih sehat ya. Kalau aku tambah puasanya, mungkin aku lebih sehat. Tambah lagi. Tapi dia nggak sadar dalam 24 jamnya.
dia menambah jadwal puasanya berlebihan karena dia merasa pengen lebih sehat, tiba-tiba tidur dia terganggu, dia nggak terus jalankan, jalan, meledak, dia sakit. Pada saat dia sakit, dia menyalahkan, ini kayaknya gara-gara saya nggak makan karbo nih. Dia nggak inget, dia nggak bisa identifikasi 24 jam dia apa yang salah. Contoh, dia udah nggak makan karbo, dia merasa lebih sehat, merasa lebih fit, kayaknya lebih mampu olahraga. Aku mau lebih sehat lah, mau lebih cepat nambah otot lah, olahraganya dilebihin, kan biar lebih cepat otot tumbuh. Dan dia sakit. Ini kayaknya gara-gara nggak makan karbo. Tapi dia lupa. Dia mikir nggak makan karbo itu sumber stresnya. Salah. Ekses dari puasanya, ekses dari olahraganya, dan kalau dia perhatikan sebelum dia sakit, penurunan kualitas tidurnya akibat stres yang terlalu tinggi membuat kemampuan tidur turun, menghasilkan dia sakit. Nah, kalau mau mengidentifikasi seperti itu, baru jelas kenapa seperti itu. Jadi diet keto atau tidak makan karbo bagiku itu cuma bagian dari pola 24 jamnya sebagai modal untuk ketosisnya agar otak bisa kena lemak di badan sehingga bisa melakukan puasa, olahraga, dan untuk mood bagus, manajemen stres bagus, lebih mudah karena dengan ketosis. Modal. Tapi kalau ini semua pelakuannya salah, yang perilakunya cuma modalin nggak makan karbo, aku maunya langsung sehat, nggak mau sakit lagi, nggak bisa seperti itu. Karena sehat itu bukan ditentukan dari makanan aja, tapi perilaku kita 24 jam. Kamu nggak bakal bisa sehat kalau kamu tidur cuma 3-4 jam. Kamu nggak bakal sehat kalau kamu stres 24 jam. Mikirin pekerjaan nggak selesai, mikirin masalah, trauma nggak mau dihilang-hilangkan. Pikir terus. Kamu ngarepin nggak bakal kamu nolong kamu. Bullshit, nggak bakal bisa. Aku jamin. Jadi untuk sehat sebenarnya, mendapatkan kesembuhan sebenarnya dalam ikhtiarnya, lebih sehat, itu ialah harmonisasi 24 jam. Makanan cuma bagian. Sehat sebenarnya dihasilkan dari apa yang kita lakukan 24 jam. Kalau aku mengajarkannya, kuncinya itu spot timing. Berarti kita nggak boleh stres ya Mas Tio? Kata siapa? Kan tadi udah menjelaskan, harus stres. Tapi stresnya kapan? Bukan malam kan? Stres nih, biar gampang ya, aku contohkan diriku. Aku mencontohkan diriku, ya kalau mau nyontoin, boleh ikutin polaku sebagai barometer. Tapi jangan diikutin yang puasa dan puasa sekali makan sekali jangan diikutin ya. Aku nggak ngajarin, ini karena aku udah di levelku. Belajar puasa itu harus bertahap, nggak tiba-tiba. Jangan pernah ngikutin walaupun aku tadi cerita makan sekali-sekali. Aku mau kayak Mas Tio lebih sehat. Jangan. Do at your own risk. Aku nggak mau nanggung kalau langsung tiba-tiba makan sekali-sekali. Ini cuma cerita. Tapi aku jujur aja. Apa yang aku lakukan tiap hari selama 13 tahun ini, kita mulai startnya dari pagi hari. Aku selalu bangun jam 3:30. Jam 3 atau 3:30 lah. Kadang-kadang jam 4. Aku rata-rata 3:30. Karena jam 4 aku sholat subuh. Jam 3:30, habis aku sholat subuh, sebelum aku mandi, aku kadang-kadang malah, karena kerjaanku sekarang bantuin, ya secara sosial aku bantu banyak yang konsul ke aku dari komunitas, aku cicil dari pagi hari setelah sholat subuh. Aku mikir, orang konsul penyakit, keluhan, apapun, aku harus bantu mereka. Aku berani menerima energi negatif untuk mencari solusi buat mereka. Sejak pagi memberikan stres ke diriku sendiri, malah sejak pagi hari aku cari stres. Habis itu aku bantu anakku latihan, karena aku anak kebutuhan khusus, aku masalah latihan, dan aku juga jalan kaki sama dia 2,5 kilometer pagi-pagi untuk latih dia juga, sekaligus aku juga jalan kaki 2,5 kilometer. Itu dari pagi, jam 6 kita udah jalan dari rumah. Nanti aku balik ke rumah lagi, 2,5 kilometer balik ke rumah lagi, dia latihan lagi. Aku berangkat ke kantor ke sini, tapi aku nge-gym dulu, mampir ke gym. Itu biasanya aku nyampe 8:30 atau jam 9. Aku olahraga sampai jam 10:30 atau jam 11. Kalau aku nyampe 8:30, aku sampai jam 11:30. Kalau aku nyampe jam 9,
karena macet, aku sampai jam 11 di gym. Baru aku kembali ke kantor sini, Cempaka Putih, gymnya Cempaka Gading, kantornya di sini, Cempaka Putih. Habis itu aku mandi, aku sholat zuhur, selesai, buka HP lagi, balas japren lagi, bantuin orang lagi. Jadi stres pikiran dan stres fisik aku berikan sejak dini hari, sejak pagi hari, sejak awal aku bangun. Gak aku tunda-tunda. Tapi begitu habis asar, kayak tadi ini habis asar, itu biasanya aku udah ngerem. Aku japren udah mulai gak buru-buru balesin, lebih santai balesinnya. Ini kan aku belum makan nih sampai sekarang. Tapi karena aku belum makan, jujur aku mengantisipasi makan. Aku pengen makan. Bukannya, aku memang nggak lapar. Yang ada seperti orang lapar. Tapi bohong kalau aku nggak nunggu maghrib nanti, habis itu makan. Contohnya bagi yang muslim, setiap Ramadan deh. Kalau di sini ada penontonnya audiens ada yang muslim, Ramadan itu kayak spesial. Kenapa? Karena yang di pikiran orang-orang, kalau udah di Ramadan, yang apa spesial, yang di pikiran itu ialah buka puasa. Bahkan mereka belajar takjil, apa semua makanan dibeli seakan-akan bakal dimakan semuanya. Tapi mereka tuh kayak ada rasa yang pengen makan. Saya masih puasa, tapi nanti saya bakal makan nih habis maghrib. Rasa itu ini disebut namanya food anticipatory activity. Rasa pengen makan ini membuat dia semangat menunggu buka. Membuat dia bisa melupakan segala masalah. Contoh gini, ini contoh ya. Kalau di luar Ramadan, mungkin mereka berpikir, aduh, dia kerjaan stres, dia harus makan siang enak, stres lagi pekerjaan, stres lagi di pulang nanti dia makan malam, tapi kan dia udah makan siang, dan tadi mungkin dia sudah sarapan karena nggak ada puasanya. Tapi dia bisa saja membawa masalah yang di kerjaannya sampai malam. Karena dinner bagi dia bukan something spesial. Kalau aku, begitu nanti di jam 5 waktunya aku pulang, aku udah nyetir ke pulang, aku tuh di jalan dan pikirin, istriku masak apa ya? Aku telepon, Bun, masak apa, Bun? Aku bikin salmon nih, atau bikin tuna. Wah, asik. Nah, udah, di jalan itu, pikiran gue kayak orang pas Ramadan, walaupun tidak Ramadan, tapi aku pikiran gue kayak orang Ramadan. Habis maghrib makan enak nih. Semua masalah yang ada dari tadi pagi sampai sekarang lupa. Begitu aku makan kenyang, puas, ngantuk, tidur, gak ada mikirin masalah lain. Karena begitu sore ke malam hari, antisipasiku cuma makan. Semua problem sosial tidak ada lagi menghantui sampai malam hari. Mungkin beda dengan orang yang makan terus, jadi tidak ada menanti sesuatu yang spesial. Nah, jadi kadang kenapa aku senang omat itu seperti itu. Kenapa? Karena aku lebih merasakan Ramadan yang diperpanjang, walaupun puasanya bukan puasa kering, nggak makan, masih bisa minum, tapi antisipasi untuk makannya sama. Makanya yang kalau mau ditanyakan kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan, kalau mau ditanyakan, mereka itu masalah kerjaan, hutang piutang apa-apa, kalau di Ramadan nggak terlalu membebani mereka seperti di luar Ramadan. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan puasa, maghrib itu sudah waktunya merupakan yang lain, dan hanya memikirkan makan apa untuk buka. Itu kalau mau jujur. Jadi kadang-kadang makan itu kalau dispesialkan di sore ke malam hari, itu menjadi sesuatu modal kita untuk manajemen stres. Kan setiap individu kan stresnya beda. Sumber saja, aku kan bervariasi. Stresku belum tentu sama dengan stres kalian. Kalian mungkin punya masalah duniawi yang membebani. Masalah kerjaan, keuangan, anak, dan sebagainya. Masalahnya bisa nggak ngerem itu semua kalau sudah sore? Karena sudah mau tidur. Karena kalau nggak bisa ngerem, gas yang ketinggian, aku jamin tidur itu tidak mudah. Aku tidak pernah punya masalah tidur, karena polaku selalu seperti itu. Kalau aku mau ngegas dari pagi-pagi, pikirin semua masalah dari pagi-pagi, kasih stres ke pikiran, kasih stres ke badan, tapi kalau udah sore, stop.
Jangan ngegas terus. Nanti kalau mobil ini nggak bisa berhenti ngegas terus, gimana aku mau mati alias tidur? Tidur itu kan mobil mesti mati engine-nya. Kalau digas terus, gimana matiin? Namanya orang naik mobil kan dari ngegas kan mesti ngerem. Ngerem berhenti, baru mati. Jangan sampai kita gasnya ketinggian, ngeremnya susah, jantung masih berdebar terus, pikiran masih melanda terus, akhirnya malam hari, walaupun kita sudah berhenti mobilnya, sudah tempat tidur berhenti, matinya susah banget. Jadi mobilnya nyala terus di garasi. Kita aja di tempat tidur, anggapnya tempat tidur garasi, kita mobil nyala terus, nggak bisa tidur, nggak bisa mati-mati di mesin. Kenapa? Karena gas kita ketinggian, rem kita terlalu rendah, akhirnya kita tidak bisa benar-benar mematikan mobil kita. Jadi karena aku sebetulnya pola yang aku ajarkan tuh mirip seperti pola aku, tapi bagi para newbie yang baru mulai, nggak ada yang aku ajarkan makan sekali sehari sepertiku. Nggak boleh dicontoh. Kalau yang ikut KF, trigger autofaginya dengan skip sarapan aja dulu deh. Jangan buru-buru, nggak usah sosokan mau puasa 4 jam, buka jam 12 aja. Itu pun belum tentu semua orang bisa. Kalau mau menambah jam puasa, pastikan menambah jam puasanya tidak mengganggu tidur malamnya. Kalau mau menambahkan olahraga atau dosis olahraga yang mau tambah, pastikan juga tidak mengganggu tidur malamnya. Apapun yang dilakukan dari puasa dan olahraganya maupun cara berpikir atau masalah yang diterimanya di hari itu, kalau sampai membuat nanti malam tidurnya nggak bagus, diingat lagi, oh saya malam ini tidurnya nggak bagus ya. Oh ini gara-gara saya banyak kalau mikirin ini kemarin nggak selesai, saya pikir sampai sore. Oh, karena saya olahraga, kebanyakan saya nambah beban kelebihan. Oh, karena saya puasa, saya iseng-iseng buka jam 2, jam 3, pengen agak dipanjangin. Inilah penyebab saya nggak bisa tidur. Identifikasi. Kita sendiri yang bisa mengidentifikasi itu, sehingga kita bisa nggak bablas. Mengulang kesalahan samanya nggak bablas. Jangan sampai kita rugi. 24 jamnya nggak sinkron. Karena kuncinya, saat terang, kita berusaha, ngegas, aktif fisik, saat gelap, di luar gelap, walaupun dalam terang, tapi bukan udah gelap, waktunya kita ngalah dengan tubuh kita. Berikan dia tidur, berikan dia recovery, berikan dia istirahat. Itu kuncinya, yin and yang, gelap dan terang, keseimbangan, autofagi dan nutrisi, lalu tidur. Berikan semua keseimbangan ini dalam 24 jam. Jangan sampai hidup kita tidak seimbang, dan kita nggak bisa mengenali ketidakseimbangannya di mana, dan kita malah fokus apa gara-gara makanan ya, atau hanya mencari jawabannya aku harus makan apa harus sehat. Nggak sesimpel itu kesehatan. Kesehatan itu kayak a unity of act, aksi dan konsekuensi. Nggak bisa aksi makan, apa kita makan ada konsekuensinya. Aksi perilaku hidup kita selalu ada konsekuensinya. Orang kadang-kadang skip itu semua. Mereka cuma kadang-kadang fokusnya terkotak-kotak. Ini yang aku harapkan dengan orang yang melakukan KF, bisa melihat the big picture of life, melihat gambar besar. Dan mudah-mudahan itu juga yang membuat kenapa Mbak Mira dia bisa, mungkin dia sama seperti yang Mas Jarod ceritakan diet keto, tapi kok bedanya dia nggak gampang sakit seperti yang diet keto lainnya. Mudah-mudahan itu akibat Mbak Mira memahami aku maksud ini dan menjalankannya, memberikan keseimbangannya, nggak bablas. Jadi kita nggak bisa bilang, oh gara-gara diet keto aku jadi sakit jantung nih misalnya, gara-gara diet keto aku jadi stroke misalnya. Tapi kalau mau dibandingkan, begitu dia masuk rumah sakit, dijejerin sama orang stroke lainnya, boleh tanya, kamu diet keto juga ya stroke ya? Enggak, saya kebanyakan makan karbo. Kamu diet keto nggak? Enggak, saya vegetarian. Kamu diet keto nggak? Enggak, saya nggak ngerti tuh diet keto, saya nggak ada diet, tapi saya stroke juga. Yang diet keto masuk rumah sakit 1, sisanya bukan karena diet keto. Masalahnya sama, stroke semua di rumah sakit itu. Tapi tidak menghubungkan langsung ke makanan. Tapi kesamaan dari mereka semua pasien stroke itu, apapun yang di belakangnya, ialah kesalahan perilaku 24 jam. Itu yang aku jamin. Kalau mau diteliti, nggak ada orang tiba-tiba stroke tanpa sebab. Pasti ada akumulasi sesuatu di belakangnya. Dan dia harus berani jujur ke diri dia sendiri, walaupun dia nggak cerita orang lain. Dia harus bisa mengidentifikasinya dan jangan sampai terulang.
harus berusaha mengenali akar masalah kenapa saya bisa begini. Kok saya sekarang gula darah saya nggak turun sih sehingga saya diabetes? Kok sekarang saya punya cancer sih? Kok sekarang saya punya ini sih? Kok sekarang saya punya itu sih? Lebih baik introspeksi diri as a whole dan berusaha lebih baik, kalau perlu lebih baik dari sebelum kita pernah sakit. Nah, jadi tujuan autofagi itu ialah demand. Dan oh ya, tadi Mas Jarod juga ngetipin sistem imun. Sistem bener ya Mas Jarod, aku lupa judulnya nih, autofagi dan sistem imun ya Mas Jarod. Aku hari ini bicara sistem imun kan ya. Oke, jadi autofagi ini kan dikenal juga mengambil bagian dalam meriset sistem imun. Apakah misalnya autofagi itu untuk bisa mencapai fungsi ini itu mesti berapa jam tuh autofaginya? Oke. Jadi gini, kalau seseorang di luar kondisi ketosis, untuk mendapatkan autofagi itu butuh 48 jam sampai 72 jam tidak makan. Wow. Itu di luar non ketosis. Tapi saat seseorang sudah ketosis, itu cuma butuh sekitar 16 jam lah untuk mencapai autofagi. Artinya seperti intermittent fasting sudah memicu autofagi. Tapi kalau dia masih makan karbo, alias glikogennya masih tinggi, tubuhnya dia, simpanan karbonya, untuk mendeplet karbonya itu butuh waktu 48 2-3 hari. Makanya orang di dunia yang di dunia yang tidak menggunakan ketosis, hanya bicara puasa, pasti berbicara pasti butuh 48-72 jam untuk autofagi. Tapi bedanya orang yang sudah ketosis lebih dulu, dia tinggal menambah puasa, mencapai autofaginya itu lebih cepat. Itu bedanya di situ, ketosis dan non ketosis. Kenapa butuh 48-72 jam? Karena 48-72 jam itu ialah juga waktu yang dibutuhkan untuk seseorang mencapai ketosis. Jadi kalau kita puasa 48-72 jam, pasti kita ketosis. Atau kita tidak makan karbo sama sekali selama 48-72 jam, itu kita pasti ketosis. Tambahkan puasa, autofagi, selesai. Itu jadi puasa karbo kan ya Mas ya? Ya, jadi tidak makan karbo, sehingga glikogen di liver kita kosong, atau tidak makan sama sekali, kan sama aja. Okay. Glikogen di liver kita juga kosong. Karena sekaligus ada pertanyaan nih, pas waktu puasa tadi, jendela tidak makan tadi, kalau misalnya makannya non karbo, kayak VCO atau minum kopi. Jadi yang membatalkan autofagi itu cuma 2 substrat. Yang satu, amino asid atau protein. Sama amino, oke. Sama amino ya, kan tadi aku udah jelaskan, autofagi itu terjadi karena suatu sel itu butuh melakukan fungsinya. Makanya yang dicari dari proses autofagi di dalam sel itu yang pertama ialah mencari protein yang tidak terpakai untuk dipecah lagi jadi amino asid. Jadi kalau ada amino asid dari luar, tidak ada kebutuhan untuk mencari amino asid di dalam sel. Itu satu. Yang kedua, energi. Nah, energi yang bisa memicu fungsi anabolik. Contohnya kenaikan insulin. Insulin kan paling cepat naiknya dengan gula, karbo. Yang kedua dengan amino asid, protein. Jadi amino asid udah jelas itu membatalkan autofagi. Yang kedua, kalau kita makan karbohidrat atau kemasukan unsur glukosa, insulin yang naik membatalkan autofagi juga. Kalau lemak, Mas, gimana? Kan pertanyaannya tadi di situ, VCO, itu kan lemak ya, Mas? Ya. Bukan amino asid kan? Ya. Protein kan? Kalau protein, kalau kita sudah makan ikan, telur, ayam, daging, kita dapat protein dan lemak secara makronya. Walaupun dapat mikronya juga, tapi makronya kan sudah dapat protein dan lemak. Itu sudah jelas batal. Tapi kalau kita hanya masuk lemak kok, apakah autofagi batal? Jawabannya tidak. Oke. Karena kan pasti kan pengen tahu, kenapa masuk lemak? Kan lemak kan mengandung kalori. Gitu kan? Tapi bukan karbo gitu ya. Bukan karbo, bukan protein. Ya, kan mikirnya kalau autofagi
otak itu harus jadi di kondisi yang benar-benar defisit kalori kan? Enggak, masuk lemak udah gini. Mas kayak visio itu kan visio ada nilai kalorinya. Lemaknya bisa dipakai sebagai sumber energi. Betul. Kok autofaginya nggak batal? Enggak. Kenapa? Karena saat di jendela puasa, kamu masukin lemak atau tidak, tubuhmu tetap pakai lemak. Tapi maksudnya, kan nggak ada glukosa buat energi, nggak ada amino asid buat energi. Ini ngomongin energi ya. Tapi tubuh kita pakai lemak di badan kita nggak kalau kita lagi nggak makan? Pakai dong. Jadi defisit kalori itu kan hitungan. Tubuh manusia, contohnya kita setting 2000 kalori. Anggap aja kita bikin aturan tepat 2000, anggap aja seseorang sehari itu butuh 2000 kalori. Terserah mau dari mana. Kalau dia makan 2000 kalori, kalau dia nggak makan sama sekali, 2000 kalori dia dari mana? Apa dia nggak bergerak sama sekali? Kan enggak. 2000 kalori dia terpenuhi dari mana? Dari dalam tubuh dia sendiri kan? Dari lemak di badan dia sendiri kan? Artinya di saat puasa dia pakai lemaknya dia sendiri untuk energi. Oke. Jadi lemak dari makanan tidak mengubah status komposisinya. Jadi lemak boleh ya Mas ya? Ya, di jendela puasa. Kalau kita bertanya-nya, mana yang membuat autofagi? Glukosa. Jadi gini, kan makronutrisi ada 3, Mas. Mungkin kita masuk di tanya jawab aja ya, biar karena waktunya ya. Boleh. Jadi pertanyaannya yang saya rangkum aja tadi. Jadi berarti untuk mendapatkan kondisi autofagi tadi, yang betul-betul harus dihindari adalah gula, dan kedua protein. Glukos. Jadi ini, jangan gula Mas. Kalau gula takutnya yang awam nggak ada. Oke, glukosa. Karbohidrat itu ada 3. Oke. Ya kan? Karbohidrat, protein, dan lemak. Oke. Makronutrisi. Jadi karbohidrat dan protein. Karbohidrat, protein, dan lemak. Yang dihindari, langsung yang dihindari aja. Yang dihindari dalam, oke, 2 itu ya. Oke. Ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apabila orang ya ini kondisinya lemaknya itu kurang dalam tubuh. Jadi dia sekarang ini kan bisa ditimbang ya, bisa dicek. Lemaknya itu dalam garis kuning. Jadi dia kekurangan lemak nih. Jadi gini, kebanyakan orang bilang seseorang itu underweight atau kekurangan lemak dengan melihat komposisi BMI. Itu salah. Bukan BMI Mas, udah dites ini. Kan sekarang ini di pola hidup sehat itu udah banyak yang punya timbangan digital yang kayak di tempat nge-gym. Kayak di tempat nge-gym ya. Itu kan breakdown-nya tuh. BMI sekian, lemak sekian, protein sekian gitu ya. Nah, mereka ini lemaknya Mas, lemaknya kurang. Kurangnya itu berapa? Kan gini, itu biasanya ya, kalau misalnya batasnya itu katakanlah 18. Nah, begitu 18 di bawah 18% itu masuk di kuning tuh. Kuning. Ya. Okay. Artinya kadar lemaknya rendah. Ya, betul. Ya. Orang seperti ini apakah boleh diet keto ini? Mas, boleh nggak? Aku kasih tahu dulu. Ya. Mas bisa nebak nggak kadar lemak berapa? Saya. Aku. Oh. Kenapa uratku sampai pada keluar semua nih lah? Kulitku kenapa tipis banget? 30%. Ya, aku sebenarnya nggak boleh buka ya. Kenapa aku bisa six pack? Karena kulit 30 kali, Karena kulit nih, aku nggak boleh buka ya urat. Tapi lihat nih ya. Aku tarik nih kulit itu. Kulit tebel. Tipis banget. Nih, ini nggak sampai ini aku jepit nih. Tipis banget. Lemakku itu cuma 8%, Mas. Berapa? Aku makan sekali sehari. Berapa? Body fatku cuma 8%. Wow. Aku makan sekali sehari. Wow. Jadi kalau ada orang yang underweight dari aku, yang badannya kurus kering, terus dia bilang, aku nggak berani keto, kurang lemak, aku ajak sama-sama berdiri di bioimpedance, tes, kamu kan lebih kurus dari aku, akunya lemaknya lebih kurus. Walaupun aku kan nggak kelihatan kurus. Tapi kalau ngomongin lemak, coba dia lemaknya berapa persen, aku berapa persen. Jadi kalau orang underweight itu cuma undermass, ototnya kurang, lemaknya itu belum tentu kurang, Mas. Oke. Jadi orang sampai aku pernah di level body fatku waktu Mas belum masuk ke grup Nakas, dulu aku pernah mencari diriku di grup Nakas itu, aku sampai lemakku pernah di awal Januari 2002 sampai 6,7%. Nah, sekarang begini pertanyaan berikutnya.
Kalau lemaknya termasuk katakanlah nggak sampai ekstrim cuma 8% ya, katakanlah di bawah 18%, di mana itu nggak ada pengaruhnya dengan ketosis. Nah, apakah ada tipsnya? Misalnya dalam komposisi dietnya itu, pola makannya ini, nggak ada. Lemaknya dibanyakin gitu? Nggak, sama Mas. Sama. Jadi nggak ada yang perlu dibanyakin, karena apa? Tubuh kita itu sebenarnya gini, tubuh kita itu nggak gampang melepas semua lemaknya. Lemak itu ya survival. Bagaimanapun juga, kalau kita makan ekses, apapun yang kita makan dari makanan kita, kalau kita nggak kepake, mau dari itu gula, mau itu dari protein, mau itu dari lemak itu sendiri, tubuh kita cuma mau menyimpan dalam bentuk satu, lemak. Kebanyakan gula, bisa gini, kebutuhan 2000 kalori sehari. Kita makannya 3000 kalori, Mas. Jadi lemak. Mau 3000 kalori, mau ekses 1000 kalorinya itu makan lemak semua, mau 1000 kalorinya eksesnya makan protein semua. Jadinya lemak. Protein. Tubuh kita nyimpannya bentuknya apa? Tambahin protein jadi otot kah? Tambahin gula darah kita jadi diabetes kah? Atau semuanya disimpan dari lemak dulu? Jadi lemak dulu, Mas. Jadi tubuh kita itu tangki bensinnya selalu lemak dari apapun bensin yang kita masukkan. Jadi lemak itu selalu dari sumbernya. Jadi walaupun level lemak kita rendah, seperti aku, tubuh kita manajemen lemak. Walaupun aku puasa, kan kalau aku puasa jadi belum makan, kan tubuhku pasti kan ngandelin lemak di badanku ya, cuma tipis seperti ini kan. Buktinya aku tadi pagi nge-gym, aku fine, fit. Tubuhku nggak ada, kan udah nggak dari mana tubuhku? Nggak mungkin kan tubuhku dari pagi ngancurin otot, aku mana bisa ngobrol kayak gini, udah lemes aku kalau otot dipakai. Kan pasti pakai lemak, tapi dengan lemakku kondisi seperti ini, aku fit gak? Jadi lemak di bawah 18% itu bukan excuse untuk tidak bisa keto. Oke, berikutnya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya lagi, ya biar kejawab semuanya. Ya. Orang bisa bikin energi dari gula dan dari keton. Oke, nah sekarang apakah butuh fase persiapan di mana kalau dia sekarang ini selalu makan karbo terus sekarang low karbo, apakah ada misalnya gini, ya Mas Tio kan mesin ketonnya bagus nih, saya jangan-jangan mesin keto saya nih belum di restart nih, jadi nanti kalau saya kurang karbo belum bisa bakar keton, ini nggak jalan nih gitu. Nah, itulah kenapa kalau yang ikut KF kan aku kasih protokol tuh, Mas. Ya. Kenapa di awal dibantu VCO? Nah, jadi gini, tubuh manusia kan kata Mas tadi kan aku kan udah ketosis sudah lama. Tubuhku mudah memecah lemak di badanku dan berubah menjadi keton untuk energi di otakku sehingga aku bisa mikir walaupun belum makan. Energi di otakku nggak turun walaupun aku belum makan karena walaupun gula darahku sekarang mungkin di bawah 80, cuma 60-an, semakin sore kan makin turun gulanya. Tapi kalau otakku energinya nggak ikut turun ya, ada kan pakainya bukan gula, keton, ya kan? Artinya semua orang pasti bisa keton, bakar keton. Bayi baru lahir aja ketosis. Berarti kalau anak kecil malah yakin karena belum rusak. Jadi misalnya nggak orang sudah tua ini terjadi. Itu dia yang jawab. Nah, seiring penuaan, metabolisme kita kan makin buruk. Ya. Kemampuan bakar lemak kita kan makin turun. Ya. Makanya kita kan semakin kreatif ini. Ini kalau boleh jujur ya, waktu kecil mungkin susah disuruh sarapan. Remaja skip sarapan tuh mudah. Begitu udah dewasa, kayaknya sarapan itu jadi harus. Makin tua, makin nggak bisa menghentikan makan. Dan pemilihan makanannya mungkin waktu kecil kita senangnya makan lauk. Mulai remaja, lauk dan karbo. Begitu sudah tua, mendingan lauk dikit tapi karbo banyak. Artinya apa? Kita lebih mengandalkan gula karena kita sudah tidak bisa mengakses lemak. Itu yang terjadi kalau seiring penuaan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Mas saya keto dengan kondisi saya sudah jelek pembakaran lemaknya dan hanya mengandalkan gula dari makanan sehingga saya makan karbo? Itu kan pertanyaannya, Mas. Ya. Itulah di KF kenapa aku kasih bypass dengan VCO. Fungsi VCO di awal untuk membantu supaya gini, logika normalnya harusnya begitu aku nggak makan karbohidrat, harusnya lemak di badanku dilepas ke darah, masuk ke liver, ketogenesis terjadi, dibuatlah keton diambil kotak, kan mudahnya seperti itu.
Tapi bagi orang yang sudah mengalami sindrom metabolik atau pembakaran lemak yang sudah turun, nggak semudah itu. Lemaknya, kalau dia mudah lepas lemak, mudah bagi dia untuk kurus, buktinya dia gemuk terus. Ya kan? Sekaligus menjawab pertanyaan ini, nggak kurus-kurus nih. Ya, makanya itu kan aku semakin tua, emang makin mudah kurus. Malah gemuk susah kurus kan, tapi waktu remaja bisa gemuk kurus karena masih aktif fisik dan sebagainya. Pas sudah tua, tendensinya lebih gemuk terus kan, Mas? Lebih susah menghilangkan lemak nggak? Karena pembakaran lemak dia kan turun, betul nggak? Nah, fungsi fisio itu Mas. Jadi kan tadi kan logikanya kan nggak makan karbo, harusnya lemak di pipi perut paha ini lepas masuk ke liver jadi keton. Tapi dari aku makan karbo, terus lepas karbo, kok aku sekarang malah kelingan, gemeter, mahnya kambuh, deg-degan. Artinya kan itu gejala ketidakmampuan memenuhi energi dari lemak yang sudah ada berlimpah di badannya. Dia gemuk, obesitas, nggak makan karbo, harusnya dia mulai bakar lemak, ini malah gemeter dulu. Tubuhnya masih nyari gula terus. Artinya dia ada kegagalan di kemampuan ngambil lemak nggak, Mas? Ya. Itu sebabnya ketonnya harus dibantu dari sumber lain. VCO saat kita minum mengandung yang namanya medium chain triglyceride. Medium chain triglyceride ini kalau kita minum, medium chain triglyceride kalau diserap oleh usus itu jalurnya bukan lymphatic portal, tapi langsung ke hepatic portal, langsung straight ke liver. Jadi kandungan MCT yang ada di VCO itu langsung tembak ke liver, di mana di liver itu langsung jadi bahan baku keton. Jadi dengan minum VCO menghasilkan keton. Jadi tidak perlu nunggu lemak yang ada di pipi perut pahanya dulu, tapi intinya ketonnya dapat dulu. Ketonnya dapat dulu, bisa dipakai otak dulu. Dipakai otak dulu, energi di otak terjaga, stresnya nggak meningkat. Nah, jadi kenapa aku ditaruh di protokol VCO itu penting? Kenapa? Karena untuk masa adaptasi 3-6 bulan pertama ketosis, VCO itu sifatnya ngebantu nge-smooth supaya ketonnya nggak tiba-tiba drop. 3-6 bulan, Mas ya? Ya, setelah itu kan kita udah adaptasi. Setelah itu sifat VCO itu opsional. Mau terus lanjut, monggo, karena masa ada yang pengen lanjut kenapa? Soalnya saya kalau minum VCO lebih fit, ya terserah. Kalau mau maju kan VCO kan lemak, gak dilarang kan. Ada yang mau stop, mau pakai lemak di badan sendiri, caranya kayak aku udah lama gak minum VCO. Gak apa-apa, kan udah adaptasi. Kalau lemaknya mau seger, biasanya dia kalau seger VCO-nya ditekan dari mulut. Kalau aku olahraga supaya lemaknya keluar, jadi keton. Nah, jadi sifat VCO itu disarankan di masa adaptasi awal tujuannya untuk itu, Mas, membantu masa transisi ketosis. Karena nggak semua orang ketosisnya itu mudah. Ya. Kalau misalnya Mas Jarod punya anak remaja umur 20 tahunan, dia makan karbo, Mas suruh KF, nggak usah pakai VCO, mungkin dia nggak apa-apa. Saya nggak pusing kok kayak papa. Tapi yang dewasa, yang udah di atas 40-an, coba nggak pakai VCO, kok aku gemeter ya, kok aku pusing ya, kan beda, Mas. Nah, itu mudah-mudahan menjawab. Jadi ada pertanyaan walaupun sudah dibantu sama Bapak atau Ibu hasil Aulia ya, tapi mungkin perlu tetap verbal supaya yang mendengar rekamannya kan nggak lihat chatnya. Iya, oke. Penting. Apakah VCO bisa tergantikan, misalnya lemak dari olive oil atau alpukat? Nah, VCO itu kan nama, Mas, virgin coconut oil. Asalnya dari minyak kelapa. Ya. Tujuan VCO tadi kan, Mas, aku jelasin apa, Mas? Ya. Karena ada kandungannya medium chain triglyceride. Nah, itu ada di bahan lain nggak kandungan itu? Nah, olive oil itu tidak mengandung MCT. Oke. Jadi VCO itu bisa digantikan oleh ada produk yang namanya MCT oil. Jadi memang oil yang sengaja dikonsentrat yang kalau VCO memiliki 50% misalnya kandungan MCT oil 80% MCT-nya karena sudah dikonsentratkan. Wow. Nah, ini MCT oil, oke. Ya, itu produk luar negeri. Nah, kalau kayaknya sih di Indonesia juga udah beredar. Nah, jadi VCO bisa diganti apa? MCT oil. Ya, memang kita butuh MCT-nya kan.
Terus ada opsi lain nggak selain VCO dan MCT oil? Nah, aku tanya balik. Tujuannya tadi VCO dan MCT oil kan membantu membuat keton di awal. Di luar negeri ada yang udah bikin keton ester namanya. Jadi kalau minum kapsul keton, darahnya ada keton. Bisa nggak pakai itu? Jadi nggak usah lewat liver lagi. Boleh. Kan tujuannya untuk mengcover supaya tidak mengalami neuroglycopenia. Jadi opsinya, kalau di protokol, aku tulis VCO karena zaman dulu aku buat protokol itu, nggak ada itu MCT oil. Nggak ada itu keton ester, zaman dulu soalnya. Tapi kalau sekarang, karena udah ada opsi-opsi, bisa nggak VCO diganti MCT oil? Bisa. Bisa nggak diganti keton ester atau keton salt? Bisa. Malah sekarang MCT powder juga ada, Mas. Oke, iya, saya baru pulang dari Amerika ya. Bisa campur di kopi. Susu keton. Ya, pokoknya apapun itu, aku nggak tahu nama mereknya, kalau dia mengandung beta hidroksibutirat keton, atau dia mengandung MCT, medium-chain triglyceride, bisa. Tujuannya cuma satu. Oh, oke. Karena untuk menghasilkan keton di darah dengan bantuan dari luar, sebelum dia mampu membuat keton dari dalam tubuhnya sendiri, yaitu melepas lemak, yang tadinya sulit. Itu rahasianya. Oke, ya. Jadi sebagian besar pertanyaan yang penting-penting sudah terjawab ya. Paling mungkin satu hal lagi, ya ini sebenarnya di luar atau bagi atau keton ya, tapi boleh juga sebagai penutupnya untuk orang yang kesulitan menurunkan berat badan, padahal sudah KF. Nah, mungkin ada dari Mas Tio, ada tips apa lagi nih untuk menurunkan berat badan? Kalau aku ngomongnya bukan berat badan, untuk menurunkan persentase lemak. Ya kalau berat badan takutnya otot hilang juga, karena otot nggak mau hilang dong kan. Masa otot itu ikut hilang. Aku maunya lemak di bawah kulit hilang, betul nggak? Ya, ya. Ada tips nggak? Udah KF, tapi mau menurunkan persentase lemak? Gampang. Caranya gini. Mungkin orang yang nanya ke Mas ini mungkin udah lama KF-nya. Tapi mungkin dia sudah berat badan sudah stuck, mungkin. Ya, kan kita nggak tahu juga kan. Karena kalau pertama mulai KF, itu kan turunnya cepet banget, nggak mungkin dia stuck. Tapi mungkin ini yang menanyakan tadi, aku juga nggak lihat di chatnya dari mana. Mungkin dia sudah bertahun-tahun KF, akhirnya stuck, nggak turun-turun lagi, atau malah mungkin bertambah beratnya. Mungkin ya. Jadi kita ambil jawaban untuk itu ya, Mas ya. Menjawab itu ya, Mas. Ya, ya. Kita coba menjawab, bagaimana kalau sudah KF, tapi sudah nggak bisa turun lagi, stuck, atau bahkan menggunung. Apa yang harus dilakukan? Setuju nggak jawab itu, Mas? Ya. Oke. Contoh ya, aku bilang, kalau orang udah ketosis ya, artinya dibakar lemak nggak? Iya dong, kan nggak ada gula, pasti dibakar lemak. Iya dong, lemak entah lemak dari makanan, entah lemak dia di badan. Nah, pertanyaannya, dia nggak bisa turun, berarti kan dia lemak di badannya belum berkurang. Sekarang aku tanya, apakah misalnya sehari aku 2000 kalori, Mas? 2000 kalori ini, aku pasti dari lemak kalau udah ketosis. Masalahnya, kalau aku puasanya cuma 16/8, bukannya 12, tapi yang aku makan itu lemak di makanannya banyak, misalnya ini, aku makan ikan telur ayam, santannya banyakin, minyaknya banyakin, tambahan whipped cream, keju, alpukat. Itu lemak semua nggak, Mas? Lemak semua dong. In out-nya jadi nggak imbang ya, banyakinnya. Lemak yang aku tadi bilang itu boleh nggak dimakan di KF? Boleh. Tapi jangan nanya lagi kenapa berat badan nggak turun. Kenapa? Lebih banyak. Kamu makan 2000, kami butuhnya cuma 2000 kalori. Tapi kamu masukin 2000 kalori dari sini, ngarepinnya 2000 kalorinya dari badan ikut hilang. Ngarep. Nggak bisa. Jadi kalau mau kayak gitu, saranku gini, aku tidak pernah menyuruh orang menghindari lemak, terutama lemak orisinal. Jadi kalau makan ikan, telur, ayam, daging, apa yang ditemukan lemak di orisinalnya, makan. Yang aku sarankan cuma satu, jangan berlebihan lemak di proses memasaknya. Ayam, nggak perlu banyakin minyaknya, santannya, kejunya. Lemak di ayamnya sudah cukup. Ikan, lemak ikannya sudah cukup. Tidak perlu digoreng, tambah santan lagi, apalagi pakai keju, butter, apa. Jadi makannya itu real food, tapi tidak over fat dalam proses masaknya. Karena lucu kalau masih menanyakan, kok ini pipi saya masih tembem, perut saya masih buncit.
kok nggak turun lagi sekarang? Padahal saya nggak pernah makan karbo, saya cuma makan lemak dan protein. Kalau dia bilang lemak dan protein itu dari hewani, harusnya bisa. Oh, tapi saya enggak nih. Saya sukanya kalau minum kopi with creamnya yang banyak. Saya senangnya kalau makan alpukat yang banyak pakai keju. Saya senangnya itu. Kan keto, Mas. Iya, keto. Terus kok saya nggak turun? Lucu nggak pertanyaannya, Mas? Lucu nggak? Oke. Kejawab nggak? Oke, udah kejawab, tapi ini ada data yang mungkin saya akan jawab aja biar cepat ya. Saya akan bantu jawab, tapi juga udah dibantu jawab juga sama kayaknya kalau belakangnya Aulia berarti Ibu ya, mengenai sindroma pusing. Itu Pak Hazil Aulia. Bapak ya. Terima kasih udah bantu menjawab secara teks, tapi saya akan bantu juga tambahan solusinya kalau mengalami sindrom pusing yang artinya kelebihan kortisol. Nah, ini perlu menambahkan ya istilahnya itu kalau dalam autonomic nervous system dalam olah nafas itu parasimpatetik tone. Jadi harus banyak deep sleep, harus banyak nafasnya, nafas relaksasi, jangan Wim Hof. Minumnya sehari 1 kali aja. Jadi sekaligus tadi Pak Mas Tio kan juga kayak dalam hal pencernaan pun dikasih otot ya, dikasih stres dengan olahraga itu stres, tapi harus ada relaksasinya. Yes, betul. Makan protein lalu istirahat. Nah, sampai juga olah nafas. Olah nafas Wim Hof itu waktu tarik, buang, itu malah stres sebenarnya. Tapi ada tahan nafas, lalu relaksasi. Nah, sama juga ya, ketika orang berolah nafas itu Wim Hof, makanya saya ajarkan pagi hari 1 kali aja. Selebihnya siang malam itu serial MBSR yang kayak meditasi. Oh ya, supaya detak jantungnya lambat, supaya santai. Serial MBSR, serial meditasi itu relaksasinya luar biasa. Betul. Nah, relaksasi luar biasa ini itu serotonin akan mengalahkan kortisolnya. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya dietnya udah benar, jangan-jangan ini benar ya dari Pak Hasil Aulia ini kortisolnya kebanyakan sampai disebut sindrom Cushing ini kelebihan kortisol. Nah, kortisol ini kita bisa lawan ini. Kita lawannya dengan serotonin, yaitu hormon damai sejahtera, hormon ketenangan batin. Jadi jangan heran tidur pules bikin kurus. Ya, betul. Emang kalau kortisol ketiga juga susah kurus, Mas. Ya. Jadi gini, Mas. Mas pernah lihat nggak orang yang harus minum obat imunosupresan yang dikasih steroid kortisol? Ya. Nah, sampai dia moon face mukanya. Kayak orang-orang anak-anak leukemia itu kan pakai steroid. Steroid itu kan kortisol. Namanya glukokortikoid. Itu mimetiknya kortisol. Efeknya dia malah menggemuk. Jadi kalau kortisolnya kebanyakan, efeknya justru malah tubuh menyimpan lemak. Jadi walaupun kita kasih stres, jangan sampai kortisolnya naik kelebihan. Kenapa? Efeknya seperti kita minum steroid, kita malah tambah gemuk, malah nafsu makannya malah nggak bisa dikontrol, jadi malah menggemuk. Jadi keseimbangannya ialah melawan kortisol, ialah relaksasi dan tidur bagus. Itu kuncinya. Benar, terima kasih Mas Tio untuk hari ini waktunya ya, karena kita udah 2 jam lebih. Betul. 2 jam lebih nggak terasa, jadi kita akan akhiri ya, dan sebagai penutupnya ya saya akan sampaikan penutupannya, mengulang lagi terutama soal keseimbangan tadi ya. Saya sebentar saya remove ya. Oke. Jadi teman-teman kita belajar banyak hal ya, terutama yang saya tangkap terutama penting banget tuh ya malah tadi mengenai keseimbangan tadi ya. Tapi tubuh harus dilatih. Kita ngelatih otot, kita berikan stres pada otot. Tapi saya juga barusan tadi menyimak, tadi pagi kan kita barusan webinar juga mengenai exercise ya.